La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu untuk memahaminya." Ternyata kekhawatiran dari yang mulia Rasulullah SAW ini terjadi di mana saat ini banyak muslim yang salah dalam memahami nubuatan mengenai Dajjal ini. Yang mana ini adalah nubuatan yang sangat penting dan merupakan peringatan yang besar. Di sini saya akan menjelaskan bahwa nubuatan yang diberikan Rasulullah SAW mengenai Dajjal ini diartikan sebagai metafora. Hal ini sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Namun pada umumnya para ulama mengartikan Dajjal itu sebagai makhluk supranatural yang berbentuk monster bermata satu, yang akan melawan Nabi Isa alaihissalam dan mendatangkan malapetaka di atas bumi. Dalam kaitan ini, Jamaah Muslim Ahmadiyah memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Ahmadiyah, Dajjal merupakan penipu hebat yang mampu membelokkan ideologi suatu bangsa, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan mereka dari Islam, bahkan menyerang ajaran Islam serta mengarahkan kepada ajaran tidak bertuhan. Dajjal itu bukan semacam monster dengan mata satu. Lebih tepatnya Dajjal diartikan sebagai ideologi satanis dari barat yang ditujukan untuk mengajak kaum muslim untuk menjauh dari Islam. Kemudian penjelasan detail tentang Dajjal telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis lainnya. Sebagaimana yang mulia Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Dajjal memiliki mata sebelah kanan yang buta. Hadis ini menandakan bahwa bangsa barat ini akan buta secara rohani. Kemudian Dajjal memiliki mata yang tajam di sebelah kiri. Hadis ini berarti bahwa bangsa barat akan menjadi manusia yang materialistis. Dan apakah kita percaya bahwa Dajjal akan memiliki keledai raksasa yang akan memakan api dan orang-orang dapat duduk di atasnya serta memiliki telinga sepanjang 40 meter kubik? Yang pasti tidak. Metafora yang akurat dengan hadis ini adalah transportasi modern seperti kereta, pesawat, dan kapal, yang pastinya pertama kali dibuat serta digunakan oleh bangsa Kristen. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal akan melewati gurun dan mengambil harta karunnya. Hadis ini artinya bahwa bangsa barat akan menemukan dan mengontrol minyak bumi yang ditemukan di tanah tandus, lebih tepatnya di mata gurun. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis bahwa Dajjal akan membunuh seseorang dan menghidupkannya kembali. Hal ini merujuk pada zaman modern pada bidang prosedur medis seperti melakukan operasi, di mana seseorang akan terlihat seperti mati lalu dapat hidup kembali. Kemudian di hadis lain disebutkan juga
bahwa Dajjal akan memberi makanan hanya kepada pengikutnya. Hadis ini mengarah kepada bagaimana bangsa Barat mengontrol kekayaan dan kemiskinan pada negara Muslim. Kemudian, apakah tanda yang paling jelas untuk mengenali Dajjal? Yang mulia Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kalian ingin terlindungi dari Dajjal, maka baca dan ingatlah 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Apakah Anda tahu apa yang dibahas di dalam surah Al-Kahfi ini? Surah Al-Kahfi menjelaskan tentang bangsa Kristen yang meninggalkan agama demi kehidupan materialistis dan kecintaan terhadap dunia. Dan masih banyak lagi yang dibahas mengenai Dajjal. Muslim Ahmadi secara historis telah menjelaskan nubuatan mengenai Dajjal dengan sangat-sangat mendalam. Dan secara historis, secara sejarah, penjelasan nubuatan mengenai Dajjal dari Muslim Ahmadi banyak dihujat. Ya. Namun saat ini perlahan namun pasti ulama Islam, para Muslim mulai menyetujui kepercayaan mengenai Dajjal ini. Contohnya seperti Dajjal berhubungan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan pada nubuatan mengenai keledai dan lain-lain. Namun ulama Islam ini masih punya jalan yang jauh dalam memahami nubuatan mengenai Dajjal. Jadi bila kita ingin terlindungi, jadi bila kita ingin dilindungi dari Dajjal, maka yang terpenting adalah kita perlu memahami maksud nubuatan tentang Dajjal ini. Akhirnya Rasulullah SAW telah memberikan peringatan bahwa banyak yang mungkin gagal dalam memahami Dajjal ini. Maka betapa pentingnya kita sebagai umat Muslim dalam memahami perihal Dajjal ini, agar sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwa ketika kita sudah memahami tentang Dajjal ini, kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk Dajjal.